Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildatul Munyasaroh, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Ustadz Ubed Ridho. Adapun judul dari proposal penelitian tindakan kelas saya kali ini yaitu Contextual Teaching Learning dalam upaya meningkatkan keterampilan menulis bahasa Arab pada siswa kelas 10 keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus. Pada proposal penelitian kali ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metodologi penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat beberapa poin. Pada bab 1 pendahuluan terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah kali ini yaitu maharoh kitabah atau menulis merupakan suatu keterampilan yang terdapat dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebagian siswa hanya menjadikan nahwu sebagai tujuan utama untuk menulis bahasa Arab dengan baik. Namun siswa belum dapat menangkap makna dari apa yang mereka peroleh dari pembelajaran untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan siswa masih berpikir bahwa belajar supaya hafal, bukan paham. Memang menghafal juga termasuk kemampuan kognitif siswa, hanya saja termasuk kategori paling rendah. Oleh karena itu, diperlukan contextual teaching learning untuk meningkatkan keterampilan menulis bahasa Arab menggunakan tema yang disesuaikan dengan tema fisik, psikologis, sosial yang berkembang dan sesuai dengan keadaan peserta didik. Dan yang poin kedua ada identifikasi masalah. Di sini siswa kelas 10 keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus masih mengalami kesulitan dalam memahami sebagian besar kosakata. Selain itu juga mereka tuh masih sedikit kosakata yang dimiliki, menyebabkan mereka juga kesulitan dalam menulis karena kosakata yang sangat minim. Selanjutnya di poin ketiga adalah pembatasan masalah. Karena keterbatasan waktu, biaya, dan kemampuan peneliti menyebabkan penelitian hanya dilakukan terbatas pada peningkatan keterampilan menulis siswa kelas 10 keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus pada materi Al-Hayah Al-Yaumiyah dengan menggunakan strategi contextual teaching learning. Dan yang poin keempat adalah rumusan masalah, yaitu apakah penerapan strategi contextual teaching learning dapat meningkatkan keterampilan menulis bahasa Arab pada siswa kelas 10 keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus. Dan poin kelima, tujuan penelitian, yaitu meningkatkan keterampilan menulis bahasa Arab pada siswa kelas 10 keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus atau MAN 2 Kudus. Dan yang keenam, yaitu manfaat penelitian. Di sini ada 4 poin, yaitu ada bagi sekolah, bagi peserta didik, bagi pendidik, dan bagi peneliti. Bagi sekolah sendiri, manfaatnya memberikan masukan pada sekolah berkaitan dengan contextual teaching learning ini untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan sebuah strategi pembelajaran yang lebih baik. Dan bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada kualitas pembelajaran bahasa Arab sehingga menjadikan siswa lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam pembelajaran, serta bisa mengaplikasikan pengetahuan yang dapat untuk menyelesaikan persoalan hidup jangka panjang. Dan bagi pendidik, pelajaran contextual teaching learning ini diharapkan bermanfaat bagi para guru dalam KBM meskipun strategi ini berfokus atau berpusat pada siswa dalam pembelajaran, tapi tidak menghilangkan guru sebagai fasilitator dan pendidik siswa, pemberi stimulus. Dan yang keempat yaitu bagi peneliti sendiri agar menambah pengetahuan dan wawasan tentang contextual teaching learning sendiri. Dan kita masuk pada bab kedua yaitu landasan teori. Baik, bab 2 ada poin deskripsi teori.
Yang pertama menjelaskan tentang strategi. Strategi sebagaimana dikutip Sanjaya dari J.R. David adalah a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal. Secara garis besar, strategi adalah adanya prosedur untuk mencapai tujuan pembelajaran, atau dengan kata lain strategi adalah rencana jitu untuk mencapai apa yang diinginkan. Kemudian ada strategi pembelajaran. Jamarah dan Zain menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dipakai sebagai pola-pola umum kegiatan guru, anak didik dalam perwujudan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Kemudian strategi kontekstual teaching learning sendiri, yaitu pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dihubungkan dalam kehidupan nyata ya, dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yakni konstruktivisme, terus bertanya, inquiry, masyarakat belajar atau learning community, kayak diskusi gitu, modeling, refleksi, dan penelitian autentik. Kemudian Maharo Alkitabah atau keterampilan menulis. Menurut Aziz Fahru Rozi dan Bapak Erta Mahyudin, keterampilan menulis atau Maharo Alkitabah ialah kemampuan seseorang dalam mengolah lambang-lambang grafis menjadi kata-kata, lalu kata-kata menjadi kalimat yang efektif yang sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku, guna menyampaikan dan menginformasikan ide, buah pikiran, pendapat, pengalaman, sikap, dan perasaan kepada orang lain. Masih melanjutkan bab 2. Di poin kedua ada kerangka berpikir, yaitu strategi contextual teaching learning dapat membantu meningkatkan keterampilan menulis bahasa Arab dengan mudah dan benar. Pembelajaran yang dilakukan juga aktif, kreatif, inovatif, dan lebih menyenangkan. Kemudian hipotesis tindakan berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah terdapat peningkatan pada kualitas Maharo Kitabah siswa kelas 10 keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus. Selanjutnya itu indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah meningkatkan kualitas Maharoh Kitabah kelas 10 keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus pada pembelajaran bahasa Arab melalui contextual teaching learning. Dalam hal ini peningkatan kualitas menulis dilihat dari hasil post-test yang dilakukan pada siklus 1 dan 2 melalui penerapan contextual teaching learning dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh sekolah, yaitu 70 bulan. Selanjutnya kita masuk di bab 3, yaitu metodologi penelitian tindakan kelas. Pada bab 3 kali ini, poin pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bersifat reflektif, partisipatif, kolaborasi, dan silang. Kemudian subjek penelitian. Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 10 keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus tahun pelajaran 2020-2021 yang terdiri dari 30 siswa. Tempat dan waktu penelitian tindakan kelas di 10 keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus tahun pelajaran 2020-2021 dilakukan kurang lebih selama 3 bulan sejak dimulainya kegiatan persiapan hingga pelaksanaan tindakan. Kemudian selanjutnya itu pengumpulan data. Ada observasi yang dilakukan terhadap kelas 10 keagamaan Man 2 Kudus sendiri dan catatan lapangan selama proses pembelajaran berlangsung. Ada studi dokumen yang berupa hasil tes siswa dan wawancara dengan siswa dan guru lainnya tentang proses pembelajaran selama PT. Penelitian tindakan kelas. Dan di sini kami tampilkan ya tabel jenis data, instrumen data, dan kriteria keberhasilan tindakan pengajaran. Yang pertama, di sini ada jenis data aktivitas siswa, instrumen datanya pelaksanaan diskusi kelompok, dan lembar observasi proses belajar, keterampilan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Indikator keberhasilannya meningkatnya kemampuan siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab dari siklus ke siklus. Dilihat dari latihan-latihan yang diberikan oleh guru, skor kelompok mencapai lebih besar sama atau sama dengan 70 dan meningkat dari siklus ke siklus. Yang kedua yaitu penilaian hasil belajar
menggunakan pre-test dan post-test, dan indikator keberhasilannya hasil post-test siswa yang memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 75 mencapai lebih besar sama dengan 70%. Poin selanjutnya yaitu desain penelitian, yaitu desain penelitian tindakan kelas yang digunakan adalah desain PTK Kemis dan Target. Model ini adalah model code learning yang dikembangkan oleh Kemis dan Target, di mana juga menggunakan 4 langkah yaitu planning, acting, observing, dan reflecting. Hanya saja sudah suatu siklus diimplementasikan, kemudian diikuti dengan replanning, demikian seterusnya satu siklus diikuti oleh siklus berikutnya hingga permasalahan terpecahkan. Dan selanjutnya itu prosedur penelitian. Prosedur penelitian meliputi kegiatan sebelum pelaksanaan PTK berupa refleksi awal atau refleksi tahun sebelumnya dan investigasi atau observasi untuk mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi di kelas, dilanjutkan dengan pelaksanaan PTK selama 2 siklus. Secara rinci kegiatan tersebut disampaikan sebagai berikut, yaitu pertama sebelum pelaksanaan PTK ada refleksi dan observasi, dan yang kedua itu pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari siklus 1 dan 2, yang mana melakukan langkah tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Dan selanjutnya yaitu ada analisis data. Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, hasil belajar meningkat jika skor post-test siklus 1 meningkat dari pre-test dan skor post-test siklus 2 meningkat dari post-test siklus 1 dengan standar ketuntasan belajar secara individu sebesar lebih besar sama dengan 75. Dan yang kedua yaitu aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung melalui diskusi meliputi keterampilan kognitif atau kemampuan berargumentasi, psikomotorik, kemampuan bekerja sama dan kreativitas, dan afektif, kemampuan menghargai orang lain. Dinyatakan meningkat jika mengalami peningkatan dari siklus ke siklus. Dan kami tampilkan jadwal penelitian yang mana tabel ini ya dilakukan dari bulan Maret sampai Juni, 3 bulan, yang mana pembuatan proposal dan persiapan penelitian dilakukan sampai sebulan ya, sampai April. Terus siklus pertama sampai April juga, minggu kedua, siklus ketiga sampai Juni, dan penyusunan laporannya dari Maret sampai Juni, 3 bulan totalnya. Baik, sekian proposal penelitian tindakan kelas yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.